single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Zaida. Masih di channel yang sama. Udah lama banget nih aku nggak muncul lagi di YouTube. Kumaha kabarna sadayana, damang? Jadi hari ini aku hadir kembali dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Waktu itu kan aku bikin semacam question box gitu. Jadi kalian bebas mau nanya apapun di situ. Sekepo-keponya bebas pokoknya tentang apa aja, mau tentang Persib, mau tentang apapun, nanti aku jawab di sini. Jadi langsung aja ya, kita jawab pertanyaannya. Hubungan studi sama hobi. Itu kayaknya pertanyaannya agak terputus gitu ya. Jadi sebenarnya kalau secara singkat, dilihat secara singkat aja gitu, kelihatannya beda banget. Soalnya studi aku tuh lebih ke arah religion atau agama, sedangkan hobi aku lebih ke arah sport atau olahraga. Jadi hobi aku yang paling pertama itu menonton sepak bola. Kalian semua pasti udah tahu yang follow Instagram aku ya. Kalau misalnya ada kesinambungan, sebenarnya kalau dihubung-hubungkan bisa aja. Contohnya kayak di skripsi aku. Skripsi aku judulnya Pembinaan Keagamaan dalam Meningkatkan Regulasi Emosi Komunitas Supporter Viking di Jakarta. Nah, dari skripsi aku tadi itu, ada dua variabel kan, yaitu pembinaan keagamaan dan regulasi emosi. Itu materi yang aku pelajarin di studi aku, tentang agama dan psikologi. Terus hubungannya sama hobi aku apa? Di situ subjeknya aku ambil Viking Jakarta, yaitu merupakan suatu komunitas supporter sepak bola. Jadi aku nggak ngambil sepak bola secara keseluruhan, tapi lebih menjurus ke supporternya. Jadi lebih dalam lagi ke komunitas supporter sepak bola itu sendiri. Tuh. Jadi kalau misalnya dihubung-hubungkan mah bisa aja. Lanjut. Wanita karir atau ibu rumah tangga. Kalau untuk saat ini ya, aku lebih milih jadi wanita karir. Kenapa? Karena yang pertama aku belum siap untuk menjadi ibu, kemudian untuk membina rumah tangga. Kayaknya aku masih jauh deh gitu, soalnya aku belum punya pengetahuan yang mumpuni, kemudian mental yang kuat. Sedangkan untuk menjadi sosok ibu itu tadi, itu kan harus mempunyai mental sama pengetahuan ya. Jadi bagaimana anak nanti dewasa itu pendidikan pertamanya dia itu dari ibunya gitu kan. Jadi ibu itu harus mempunyai banyak pengetahuan bagaimana cara mendidik anak dari kecil usia 0 sampai 5 tahun, kemudian bagaimana mendidik anak ketika remaja dan bagaimana mendidik anak ketika dewasa gitu. Jadi menurut aku harus mengumpulkan pengetahuan dulu deh. Terus untuk membina rumah tangga tadi ya, harus mempunyai mental, materi, dan pengetahuan juga. Bagaimana kemudian ntar mengelola rumah tangga itu kayak gimana, berbagi emosi dengan pasangan. Jadi kalau disuruh milih, aku sekarang milih menjadi wanita karir. Next. Tanggapan tentang Piala Dunia. Jadi jawaban aku kali ini sesuai kondisi yang ada aja ya. Kalau misalnya kalian mau tahu detailnya atau gimana, kalian bisa tanya ke ahlinya. Atau misalnya orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih dari aku. Kalau aku, setahu aku, Piala Dunia dihentikan memang karena adanya pandemi COVID-19 ini, terutama di Indonesia ya. Jadi pandemi ini memang masih tinggi angkanya di Indonesia itu sendiri. Ada event namanya Piala Dunia. Piala Dunia kan ini cakupannya internasional ya, jadi semua negara tuan rumahnya adalah Indonesia. Jadi menurut aku itu butuh persiapan yang lebih, kemudian ya nggak gampang lah gitu untuk menjadi tuan rumah di saat pandemi ini gitu. Diundur adalah jalan terbaik sih menurut aku. Bagaimana menurut kalian? Kemudian pandangan orang tua tentang aku suka sepak bola gitu, perempuan suka sepak bola. Kalau dari orang tua aku sendiri sih support aja ya.
asal aku bisa menjaga diri aku dan masih di jalan Allah. Jadi masih di jalan Allah ini di sini nggak lupa akan kewajiban aku, nggak lupa bagaimana sebagai muslimah tuh aku harus kayak gimana gitu, mana yang baik, mana yang buruk, kemudian mana yang haram, mana yang halal. Jadi tetap di jalurnya Allah gitu. Pertanyaan selanjutnya, ninggalin sepak bola atau masuk toxic relationship? Kalau ini pilihan, aku nggak akan milih dua-duanya. Soalnya kayak gini loh, siapa sih orang yang mau terjebak di toxic relationship gitu? Namanya juga toxic, jadi itu kan cuma nyakitin diri kita sendiri doang ya. Menurut aku itu buang-buang waktu, energi, kemudian materi juga. Hanya untuk menyakiti diri sendiri gitu. Padahal waktu, energi, dan materi itu bisa kita gunain buat ngejar karir, atau pendidikan, atau bahkan untuk sekedar menjalankan hobi kita doang gitu. Terus kalau untuk ninggalin sepak bola, sebenarnya namanya hobi ya, jadi nggak bisa dipaksa gitu. Kalau untuk ninggalin, semua orang punya kapasitasnya masing-masing. Kapan dia menjalankan hobi dia, kapan dia berhenti dari hobi dia. Kayaknya nggak bisa kayak, kamu harus ninggalin sepak bola demi aku, misalnya kayak gitu ya. Menurut aku nggak bisa, karena setiap orang udah punya porsinya masing-masing. Apalagi namanya hobi. Hobi itu kan kesukaan dan pilihan orang tersebut kan. Oke, sebenarnya pertanyaan ini banyak banget ya. Pertama, kenapa seorang muslimah yang taat sepertimu cinta sepak bola? Pertama-tama aku mau ngucapin makasih banyak karena kalian udah memberi image aku yang baik gitu, maksudnya muslimah taat. Semoga aku beneran menjadi muslimah taat yang terusnya istiqomah menjadi muslimah taat gitu. Dan aku pengennya sih aku bisa memotivasi kalian atau memberi inspirasi kepada kalian kayak gitu. Terus apa tadi? Muslimah taat dan cinta sepak bola. Menurut aku keduanya ini nggak ada korelasinya gitu. Jadi sepak bola itu kan hobi ya, apalagi nonton sepak bola itu bisa dirasakan semua kalangan. Jadi semua orang yang ada di bumi ini bebas mau milih hobinya apa aja gitu, apalagi menonton sepak bola. Jadi semua kalangan bebas untuk menonton sepak bola tadi. Yang bercadar, bergamis, mau pakai celana, cowok, cewek, anak kecil, orang tua, semuanya tuh berhak memilih hobinya dan berhak menonton sepak bola gitu. Kalau dari sini kayak kesannya tuh bahwa muslimah taat tuh nggak kenapa sih kok muslimah taat suka sepak bola gitu. Jadi kayak stigmanya bahwa orang yang suka bola itu hanya orang-orang berandalan atau orang nakal gitu. Apalagi kalau misalnya kalian sporternya nih, kalian sporter terus kalian menstigma diri kalian seperti itu, berarti kalian menganggap diri kalian nakal atau berandal gitu kan. Jauh-jauh deh dari stigma kayak gitu. Oke? Kemudian kalau misalnya ditanya ganggu ibadah nggak, aku harus ngucapin lantang. Jawabannya tidak. Sama sekali nggak mengganggu ibadah aku. Jadi ibadah dan nonton sepak bola itu bisa diseimbangkan gitu. Bagaimana kamu melaksanakan kewajiban kamu dengan hobi kamu tadi. Mungkin ada yang merasa kesulitan gitu antara menyeimbangkan ibadah dengan melaksanakan hobi kayak nonton sepak bola. Di sini ibadah cakupannya itu sholat, puasa, dan ngaji aja ya. Aku bakal ngasih tips ke kalian, semoga ini bermanfaat. Jadi buat kalian yang masih kesulitan antara menyeimbangkan sholat dan nonton bola. Kalau aku pribadi, misalnya matchnya sore sholat duhur sebelum masuk stadion kan bisa ya. Misalnya di rumah kalau misalnya deket dari stadion, atau di perjalanan, atau kalau udah nyampe di stadion, di musolahnya kan ada gitu, di Jalak ada, di GBLA ada, apalagi GBLA enak banget. Maksudnya musolah sama tribun itu nyatu kan. Jadi kalau misalnya kalian di tribun mau ke musolah tinggal keluar doang, nggak usah keluar dari stadion itu. Jadi masih area stadion kan, masih di dalam stadionnya gitu, nggak usah keluar. Itu nyaman banget pokoknya. Terus sholat asarnya gimana? Kalau untuk sholat asar, pertandingan selesai jam 5. Kalian bisa langsung buru-buru sholat gitu. Kalau misalnya di GBLA, kalian babak 1 bisa langsung sholat gitu. Jadi untuk sesi foto sebelum itu lah, kalau misalnya kalian atur, misalnya jam 5 sholat, kalian bisa sesi foto pas abis babak 1 gitu. Kalau mau foto-foto bareng teman-temannya gitu.
Terus kalau untuk pertandingan malam misalnya ya, usahain kalian sholat maghrib dulu sebelum masuk stadion. Yalah, mau kemana sih, nggak bakal ditinggal gitu kan. Terus kalau Isa kan waktunya panjang ya. Kalau untuk pertandingan away di perjalanan, kalian bisa pakai sholat dalam perjalanan. Jadi misalnya ada yang naik kereta kalian bisa pakai tata cara sholat dalam perjalanan, sholat duduk, kemudian untuk wudunya kan udah ada air ya di kereta, ada di kamar mandi juga. Kemudian yang naik bis kan pasti berhenti dong di terminal atau di SPBU, itu kan ada musola. Kalian prepare aja, misalnya yang perempuan, kalian prepare untuk bawa muknah. Kalau aku sendiri sih selalu bawa muknah kalau misalnya mau ke stadion, kecuali lagi halangan. Terus pas match di kota lain gimana? Kalau aku sih cari tahu musolahnya tuh letaknya di mana, karena kita kan pertama kali ke kota tersebut ya. Kalian bisa nanya ke orang yang ada di situ, terus atau petugas keamanan, atau misalnya bingung nih nggak ada yang bisa ditanya, kalian bisa cari di Maps. Sekarang tuh teknologi udah canggih ya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang bisa kalian tanya, kalian bisa cari di Maps letak musola tuh di mana. Nah, pengalaman aku juga pernah pakai Maps gitu waktu UW Bantul Cilacap. Jadi karena emang waktu itu susah mau nanya dan ramai banget, jadi aku pakai Maps. Maps ini menurut aku worth it banget ya untuk jaga-jaga, misalnya match jam berapa, kemudian sholat jam berapa, kita udah bisa jaga-jaga sebelumnya gitu. Untuk yang ibadah puasa misalnya, ya tetap aja puasa. Kalau misalnya bulan puasa kan biasanya match tuh diundur sampai 8:30. Itu kalian bisa buka puasa, kemudian bisa sholat maghrib, udah enak banget. Terus untuk ngaji misalnya ya, kalau ngaji misalnya kalian away, kalian tetap bisa ngaji gitu setelah sholat, kan jangka waktunya masih panjang. Kalau bisa away nyampe malam, paginya habis sholat subuh kita bisa ngaji dulu gitu. Semoga tips dari aku bermanfaat untuk kalian yang misalnya susah untuk memanage waktu antara ibadah dan nonton bola. Next, pertanyaan selanjutnya. Kenapa suka bola dan awal mula suka bola? Jadi untuk awal mula aku suka bola itu dari aku kelas 7 SMP. Waktu itu satu kelas emang suka bola. Waktu itu namanya masih ISL, Indonesia Super League atau Liga Super Indonesia. Sponsornya masih Jarum. Dan aku sering banget nonton Kampiun, galeri sepak bola nasional, apa-apa yang berhubungan dengan sepak bola gitu. Terus aku ikut futsal juga sebagai kiper. Dan satu kelas tuh emang ngomongin pertandingan sepak bola, apalagi kalau misalnya Persija Persib, wah itu benar-benar mengundang perhatian. Sejak saat itu akhirnya memilih untuk menyukai sepak bola. Pertanyaan selanjutnya. Pertama suka Persib dan kenapa harus Persib? Pertama suka Persib masih ada hubungannya sama yang tadi aku ceritain. Kalau kenapa awal mula suka Persib, karena aku suka budaya Sunda. Jadi waktu di sekolah tuh emang pelajaran wajib daerahnya itu bahasa Sunda. Dan kebetulan nilai aku tinggi karena aku antusias banget kalau pelajaran bahasa Sunda atau kebudayaan Sunda. Kayak suka aja gitu, jatuh cinta. Terus habis gitu banyak image kalau misalnya orang Sunda tuh somea, tutur katanya halus, terus solidaritas lah pokoknya. Jadi banyak cerita tentang pertandingan di Siliwangi bahwa mereka tuh nggak saling kenal, tapi saling tawar-tawaran makanan, kemudian euforianya berasal dari satu orang ke satu orang yang lain. Sejak saat itulah. Terus kenapa harus Persib? Ya karena jatuh cintanya sama Persib. Tinggalnya di Jawa Barat juga kan, jadi orang Jawa Barat mah Persib pokoknya begitunya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Awal mula suka sama Persib usia berapa? Ya tadi ini kayaknya pertanyaannya
masih ada sangkut pautnya sama yang sebelumnya. Kalau untuk usia, aku SMP kelas 7 tuh usia 12 tahun. Awal mulanya Tadion tuh SMP juga. Dan itu ditemenin kakak. Jadi ya belum kayak sendiri gitu. Dan emang masih kecil banget. Nah, kalau misalnya Nyetadion tuh, pertama kali Nyetadion, rasanya tuh bungah banget, kayak senang banget. Karena orang luar Bandung nih, orang Jabodetabek, menginjakkan kaki di stadion di Bandung tuh rasanya wah, kebanggaan banget gitu, senang banget. Apalagi Nyetadion ya, ibaratnya punya atribut Persib aja dulu tuh senangnya bukan main. Karena di daerah aku, khususnya di daerah aku nih, itu jarang banget ada atribut Persib. Apalagi dulu tuh nggak kayak sekarang, maksudnya sekarang tuh gampang banget kan jual beli online. Kita kalau mau beli atribut Persib tinggal mencet HP doang gitu kan. Kalau dulu tuh ya susah lah. Jadi harus ke Bandung untuk dapetin atribut Persib. Jatuhnya kayak atribut Persib tuh oleh-oleh khas Bandung gitu. Next, pertanyaan selanjutnya. Baju Football is Freedom beli di mana? Untuk baju Football is Freedom itu aku dikasih sama salah satu anggota Viking Persib Club. Jadi mereka jualannya pakai bis di dekat alun-alun Bandung. Pertanyaan selanjutnya, kayaknya pertanyaan selanjutnya makin aneh-aneh dan gak jelas ya. Ya udah sampai sini aja untuk sesi tanya jawab. Semoga jawaban aku tadi nyambung, kemudian bisa ngasih sedikit manfaat lah ya buat kalian dan seru pastinya. Oke, sekarang waktunya ding 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 giveaway time. Jadi aku bakal ngasih kalian hadiah berupa kaos buat kalian yang bisa jawab pertanyaan aku dengan benar, dan pastinya kalian yang beruntung. Caranya adalah pastikan kalian udah follow Instagram aku dan subscribe YouTube aku. Itu pertama banget. Terus habis gitu kalian jawab pertanyaan aku di kolom komentar YouTube di bawah ini sejelas-jelasnya, sebanyak-banyaknya pengetahuan kalian. Dan yang ketiga, kalian screenshot kalau kalian udah nonton video YouTube aku. Jadi kalian screenshot, kemudian kalian up di Instastory kalian ya. Jangan lupa tag aku juga, nanti bakal aku repost. Nah, sekarang gimana? Udah siap sama pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, coba ceritakan mengenai pertandingan internasional pertama yang dilalui oleh tim Persib Bandung. Aku ulangin ya pertanyaannya ya. Coba ceritakan mengenai pertandingan internasional pertama yang dilalui oleh tim Persib Bandung. Nah, kalian yang bobotoh masa ya nggak tahu sih. Di sini aku menguji pengetahuan kalian tentang tim favorit kalian, Persib Bandung. Kalian boleh jawab sebanyak-banyaknya pengetahuan kalian. Kalian jawab di kolom komentar YouTube aku. Baik itu tim lawan Persib Bandung tuh apa gitu. Itu kan pertandingan internasional ya. Asalnya negara mana, kemudian pencetak gol dan situasi saat itu. Pokoknya sebanyak-banyaknya pengetahuan kalian ya. Setelah itu pengumuman pemenangnya bakal aku umumin 2 hari setelah YouTube ini tayang, langsung di live Instagram aku. Jadi jangan lupa nonton juga. Kita lihat siapakah pemenangnya. Kayaknya udah dulu ya. Soalnya sesi tanya jawab udah selesai. Aku udah jawab semua pertanyaan kalian. Aku juga udah ngasih pertanyaan ke kalian. Untuk sesi giveaway ini, next aku bakal bikin video apa, atau kalian request aja di kolom komentar kalian mau nonton video kayak apa gitu, apa podcast tentang perjalanan nonton bola atau apapun lah, bahas tentang Persib. Tapi Persibnya belum main ya. Ini sambil mengisi adanya pramusim, kita bakal nonton sepak bola lagi meskipun di rumah aja, tapi ikut bingah dong. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku. Hatur nuhun sadayana, hatur nuhun ka Aa, Ua, Mamang, Teteh, Neng, hatur nuhun ka sadayana tos lalajo video abi. Jangan lupa tong poho
like, subscribe, dan komen. Ikutin giveaway-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.